Halo Kak Martin. Halo. Halo Kak Yohanes. Kak Yohanesnya belum di spotlight, Kak. Halo Kak Yohanes. Halo pagi. Halo Kak Yohanes. Halo. Semuanya. Halo Kak Lia. Halo Kak. Halo Kak. Waduh, sudah mulai ramai sepertinya. Sudah pada sarapan belum? Udah Kak. Udah Kak. Udah Kak. Udah Kak. Ini namanya jangan lupa pada diganti ya, sesuai yang kita minta. Itu ada nama kalian plus kelasnya, jangan lupa di strip ya, setelah strip gitu ya. Nanti kan itu udah di-share sama yang belum bisa minta tolong sama kakak-kakaknya untuk dibantu supaya bisa diganti ya namanya ya. Udah diperhatiin ya supaya nanti waktu kalian mau masuk ke kelas breakout room bisa masuk sesuai kelasnya masing-masing. Oke? Oke Kak. Siap. Oke, adik-adik selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat datang di Info Online kembali kita pada hari ini. Senang banget nih Kakak sama Kak Yohanes bisa bertemu lagi sama adik-adik semua. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Oke, mantap. Puji Tuhan. Baik Kak. Kakak yakin kalian tuh dari penuh sukacita dan selalu baik-baik terus. Gimana nih Kak Yohanes? Iya nggak? Iya, betul sekali nih. Kakak berharap semoga kita semua selalu dikasih kesehatan sama Tuhan ya. Apalagi saat ini kan kita lagi melewati namanya masa ini. Jadi kakak berharap semoga adik-adik selalu sehat supaya kita bisa terus ketemu nih tiap bulan. Kalau untuk Zoom-nya nanti setiap minggu kita ketemu lewat video di YouTube ya. Oke, saat ini kakak mau nunjukin nih video aktivitas teman-teman kalian yang sudah dikumpulin di slide berikut ini. Ayo Kak Yondrik, videonya boleh diputar? Nah, itu dia aktivitas yang udah adik-adik kerjain minggu lalu. Keren banget ya semuanya Kak Yohanes. Bagus tuh. Nah, sekarang kakak juga meminta tolong ingetin lagi buat adik-adik supaya namanya jangan lupa untuk diganti ya sesuai nama dan juga kelasnya masing-masing ya. Betul banget. Oke, setelah kita lihat aktivitas tadi, adik-adik yang belum membuat aktivitas, ditunggu juga aktivitasnya supaya bisa ditayangkan minggu depan. Oke, selanjutnya kita mau gerak-gerakin badan dulu nih Kak Yohanes. Oke Kak Martin, siap. Lagu pertama yaitu Di Pintumu Ku Datang.
selanjutnya kita akan putar lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Yuk kita dengar lagunya kayak gimana? Adik-adik jangan lupa sambil ikut berdiri juga ya, biar semangat. Anak-anak pakai berdiri. Oke, itu dia lagu kedua kita. Adik-adik masih semangat kan? Kalau masih semangat, kita setel lagi nih lagu ketiga, Kak Yohanes. Ada Burung Pipit Tidak Menanam. Oke, mari kita sambil berdiri. Let's go. Kita sudah selesai. Senang banget nih adik-adik udah pada semangat kan? Mari kita siapin sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita siapkan Alkitab, Kidung Ceria. Semua sudah dipegang sama adik-adik? Kalau sudah, Kakak mau jangan lupa buat ubah namanya sesuai yang sudah diminta ya, namanya beserta kelasnya. Oke? Setelah ini, setelah semua sudah disiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya, mari kita nyanyi Mas PA. Adik-adik udah siap? Sambil berdiri adik-adik. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum kita mulai, kita siapin lagi kembali Alkitab dan Kidung Ceria kita. Dan kita sekarang mau bernyanyi nih dari KC 339, berhimpun semua. Sudah disiapin? Sudah ketemu? Adik-adik bernyanyi masih tetap berdiri ya. Sudah. Kalau sudah, diangkat ya, biar kakaknya bisa lihat sudah ketemu belum di Kidung Cerianya, oke? Oke, supaya
Baik, kita nggak tunggu lama lagi. Yuk kita dengerin lagunya, kita mulai. 1, 2, 3. Oke adik-adik, setelah menyanyikan lagu pembuka tadi, seperti biasa, untuk memulai infak kita harus perlu berdoa, minta Roh Kudus dari Tuhan, supaya ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, jangan ada yang ngintip-ngintip. Ayo, masih ada yang ngintip-ngintip? Oke, kalau udah, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga yang maha penguasa dan maha baik, ya Bapak, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul kembali bersama melalui Zoom ini. Ya Bapak, kami mohon berkat-Mu agar kiranya Engkau memberkati ibadah kami agar dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak. Ya Bapak, semua ini demi kemuliaan nama-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Amin. Nah, sekarang adik-adik bisa duduk, kita buka Alkitab kita buka dari Markus 1 ayat 16. Kita baca nas pembimbing kita hari ini. Kita sama-sama ya. Nanti juga Kak Martin juga ikut baca, oke? Siap. Sudah ketemu? Adik? Ya, Mas Kak, Markus 1 ayat berapa? Ayat 16. Kalau udah ketemu, boleh tunjukin langsung Alkitabnya. Kalau menandakan adik-adik sudah menemukan Markus 1 ayat 16 tersebut. Ya. Udah, Kak. Oke, yang udah langsung tunjukin ke kameranya. Biar kakak bisa ngecek siapa aja yang udah. Oke, adik-adik semuanya udah. Yuk Kak Yohanes, kita baca. Oke. Kita baca berapa? 1, 2, 3. Let's go. Markus 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Oke. Itu dia nas pembimbing kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita mau ngapain nih Kak Yohanes? Mau nyanyi. Kita mau nyanyi, siapin lagi Kidung Cerianya, kita siapin ke Kidung Ceria nomor 140 Firman-Mu Pelita. Jangan lupa, nanti kalau sudah ketemu, tunjukin ke kamera ya. Oke. Sudah banyak yang ketemu sepertinya. Oke. Mari kita mulai saja. 1, 2, 3. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu nih yang akan dipimpin oleh Kak Yohanes.
Oke, sebelum kita masuk ke kelas masing-masing, mari kita lipat tangannya, berkumpul sama-sama, kita tundukkan kepala, bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini, telah mengumpulkan kami semua di sini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, lindungi kami, dan juga biarkan kami mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan bagi kelas nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Kelas TK akan dibawakan oleh siapa nih Kak Yohanes? Kelas TK nanti akan dibawakan oleh Kak Sarah. Lalu Kalau kelas kecil nanti dibawakan sama Kak Amanda. Dan kelas tanggung Dibawakan sama Kak Esther. Nah, sabar kan adik-adik buat ketemu mereka? Mari kita siap-siap untuk masuk ke kelas masing-masing. Tinggal ikut join break room-nya ya. Adik-adik boleh langsung masuk breakout room-nya ya. Kalau nggak ngerti, boleh minta tolong sama kakak-kakaknya. Ya, jadi jangan lupa nama-nama kalian tadi juga bisa membantu kakak-kakak untuk membantu masukin kalian ke kelasnya masing-masing. Oke? Benar banget. Dadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Iya. Tuhan minta apa sama Tuhan? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Josenya nggak ada. Kemana? Gisel tadi pagi berdoanya tentang apa, Gisel? Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan yang baru. Wow, puji Tuhan. Kita harus selalu bersyukur ya adik-adik karena Tuhan selalu kasih kita kesehatan, kekuatan. Sampai hari ini kita bisa impa bareng, bisa ketemu Kak Amanda, Kak Iren di sini. Nah, sekarang adik-adik kita mau mulai dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau baca Alkitab dulu ya adik-adik. Oke. Nah, kita buka dulu Alkitab kita. Dari mana? Bisa dibaca ya adik-adik ya. Dari Markus 1. Ayat 16 sampai 20. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau bantuin Kak Amanda baca? Jose, Markus 1 ayat 16. Terus? Bisa, Kak. Oke. Gisel ayat 17 ya. Nathan ayat 18 ya. Aku. Terus siapa lagi yang mau? Aku, Kak. Oke, Vienna ayat 19. Ayat 20 siapa yang mau baca? Oke aja, Kak. Oke, ayat 20. Oke. Kita mulai ya adik-adik. Dari Jose ya. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Silakan Jose. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan ialah di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang. Upahannya lalu mengikuti dia. Yeay. Terima kasih adik-adik. Hebat-hebat banget ini adik-adiknya Kak Amanda. Nah, sekarang kita lihat di layar. Judulnya apa sih yang mau kita bahas hari ini adik-adik firman Tuhannya? Menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus. Berarti hari ini kita bakal ceritain tentang apa sih? Murid Yesus yang pertama. Tapi sebelumnya, Kak Amanda mau nanya dulu nih sama adik-adik.
Ada yang pernah lihat ini nggak? Ada yang pernah ke danau, ke laut, ke pantai? Ada yang pernah lihat nggak? Pernah. Apa sih pekerjaannya? Nama pekerjaannya apa sih? Ikan. Wow, hebat banget. Nelayan. Nelayan, hebat banget. Nelayan itu tugasnya apa sih? Menangkap ikan. Menangkap ikan. Menangkap ikan. Menangkap ikan. Siapa yang suka makan ikan? Hah? Nggak suka makan ikan, Aike. Joshua suka makan ikan. Kalian suka makan ikan ya? Harus rajin makan ikan. Nah, adik-adik, balik lagi nih ke nelayan. Kalau nelayan itu menangkap ikan. Kita sering lihat ya, apa jadinya kalau nggak ada nelayan? Kita nggak bisa makan ikan, adik-adik. Nah, sama juga pada waktu itu, cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus sedang berjalan nih, menyusuri danau Galilea. Tuhan Yesus sedang berjalan nih di danau Galilea. Nah, lalu pada waktu itu, ia melihat 2 orang nelayan. Siapa adik-adik namanya? Ayo lihat lagi di Alkitab. Siapa? Ada yang tahu gak? Simon dan Andreas. Simon dan Simon. Iya, betul. Simon dan Andreas. Mereka ini sedang menebar jala. Berarti mereka pekerjaannya apa, adik-adik? Nelayan. Mereka itu mereka ini hanya seorang nelayan. Tapi Tuhan Yesus tiba-tiba bilang nih ke mereka untuk, udahlah, ayo ikut dengan aku. Aku ini maksudnya adalah ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menjadikan Simon dan Andreas bukan nelayan yang menjala ikan, adik-adik, tapi menjala manusia. Emang menjala manusia apa, adik-adik, maksudnya? Ada yang tahu gak? Ada yang bisa jawab gak? Menjala manusia maksudnya apa? Oke, belum ada yang bisa jawab. Kita lanjut dulu ya. Biar penasaran, apa sih Kak maksudnya? Lalu Tuhan Yesus berjalan lagi. Ia melihat 2 orang lagi. Di belakangnya, adik-adik ya. Ada nelayan lagi 2 orang. Namanya siapa, adik-adik? Yakobus dan Yohanes. Itu ada seorang bapak ya. Bapaknya namanya Zebedeus. Jadi Yakobus anak Zebedeus. Betul. Nah, mereka itu juga 2 orang nelayan ya, adik-adik. Mereka ada dalam perahu. Dan Tuhan Yesus juga mengajak mereka untuk mengikut. Kok nggak ada yang jawab ini? Untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi ini adalah 4 orang murid pertama yang Tuhan Yesus ajak untuk sama-sama menjala manusia, adik-adik. Padahal sebelumnya mereka nelayan menjala ikan ya, adik-adik. Nah, tadi nih ayat yang tadi. Penjala manusia. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku di sini maksudnya Tuhan Yesus, kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, adik-adik tadi kan gak ada yang jawab. Apa sih penjala manusia? Kan maksudnya apa gitu? Kita mancing manusia juga, dimasukin ke jala? Bukan ya adik-adik, bukan itu maksudnya. Penjala manusia ini sama dengan Tuhan Yesus ingin para murid pertamanya yang tadi ada Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, ini mengajarkan firman Tuhan sama seperti Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin agar murid-murid pertamanya mengajarkan firman Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan melalui firman Tuhan yang kita baca, nggak cuma yang bisa cerita itu Bapak Pendeta doang, adik-adik. Bukan cuma Kak Amanda, Kak Iren yang bisa cerita. Tapi dari
background apapun, dari latar belakang apapun adik-adik sekalipun, itu juga nelayan. Dari umurnya masih kecil kayak adik-adik sampai udah besar, udah dewasa kayak Pak Pendeta Benyamin, Ibu Pendeta Rani. Tapi gak cuma Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, adik-adik juga loh bisa loh menjadi penjala manusia. Caranya gimana adik-adik? Ada yang bisa gak? Ada yang tahu gak? Caranya gimana sih? Mendengarkan firman Tuhan. Betul, mendengarkan firman Tuhan. Terus apa lagi? Sering berdoa. Sering berdoa. Betul. Baca Membaca Alkitab. Betul. aktif Terus di gereja, Kak. aktif di gereja, hebat banget. Betul. Apa? Rajin Apa? sekolah minggu. Rajin sekolah minggu kayak hari ini ya. Kita sama-sama sekolah minggu adik-adik. Nah, Kak Manda punya video nih adik-adik. Kita bisa nonton dulu ya. Maksudnya apa sih cerita ini? Ini adalah anak-anak lakukan di Jepang. Kita nonton dulu ya adik-adik. This car stops for kids who want to cross the street, and as a way of saying thank you, watch what they do next. Adik-adik kedengeran nggak This suara is Kak what Amanda? you call respect. This might Adik-adik be a kedengeran rare nggak suara sight Kak for Amanda? most of the world, especially from children. Kedengeran ya. But not in Japan. Here, even if they're in a Kita hurry, they lihat dulu ya never forget adik-adik. to Ini pay respect. Japanese kids are anak-anak even ngapain polite to machines. Mereka And in nunduk the gini world ya where there is adik-adik. too much Artinya rudeness, apa sih? Project Mengucapkan Lifeform needs to terima investigate how the hell kasih. Japanese kids are different from the rest of the world. Well, first of all, while most schools teach only academic knowledge, in Japan, children are being Ini also ngapain taught adik-adik good manners, anak-anak and it Jepang? starts before Mereka they even reach school. betul mengambil sampah adik-adik, dikumpulin, terus nanti dibuang ke tempat They are sampah. taught how to be independent and have sense of responsibility by letting them go to their schools on their Terus own anak-anak di every Jepang single adik-adik day, mereka no juga matter the berangkat ke age. sekolah I'm not sendiri kidding. loh In adik-adik, Japan, naik parents kereta. don't Ih escort kayak their Kak kids Amanda, to Kak school, Amanda and juga kalau ke once they reach Jakarta the selalu school, naik they kereta are adik-adik. taught how Siapa not yang to pernah be naik spoiled kereta? by serving their own food, doing Keren. cleaning, Kita and juga then pernah. great Iya, about terus it tadi is so bersih-bersih ya effective adik-adik that in di many sekolah. Japanese schools there are no janitors. No janitors because the children are Mereka itu rajin janitors. banget adik-adik bersih-bersih. Siapa yang suka bantu mama papanya And di once rumah that young kid bersih-bersih? is back home, politeness doesn't stop. Just look at this Giselle. adorable little girl who offers her mother help by buying stuff from the store alone. And on the way to the store, she even knows exactly Wah, how dia to udah bisa recycle buang trash. sampah sendiri What's a adik-adik. beautiful sight Mungkin of ini good teman manners, kita a kelas result PK of ya a adik-adik. system and tradition that in Japan people practice for more than 60 years now. It's a culturally indoctrinated understanding Oke, that kita children next are aja ya supposed to adik-adik. Berarti dari semua yang kita tonton tadi, caranya menjadi penjala manusia apa sih adik-adik? Bergotong Dari royong. gambaran. Iya, betul. Jawab, Bergotong Kak. royong. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, betul. Terus Membantu teman. membantu teman, betul. Adik-adik berarti kalau kita, iya betul. Kalau kita menjadi penjala manusia, maksudnya adalah murid Tuhan Yesus, berarti nggak susah ya adik-adik. Berarti kita semua bisa dong melakukannya dengan cara melakukan tadi adik-adik hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Kita bisa dari rumah aja nih adik-adik, kita bisa bersih-bersih, bantu orang tua. Terus kita bisa menolong teman, kayak yang gambar di sini adik-adik dari kiri atas, kita rajin berdoa, kita memuji Tuhan lewat impak, kita baca Alkitab, kita sebelum pandemi kita paduan suara ya adik-adik, semoga nanti kalau udah beres kita bisa paduan suara lagi. Terus menolong teman. Kamu bangun. Iya, tapi kita harus tetap bersyukur adik-adik karena kita sampai detik ini walaupun pandeminya panjang banget tapi kita diberikan kesehatan sama Tuhan. Lanjut lagi. Menolong teman adik-adik.
berbagi kepada sesama. Nah, dengan melakukan hal itu, kita mencerminkan, kita menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Betul. Siapa yang udah melakukan hal ini semua dalam hidupnya sehari-hari? Jose, Gisel, Vienna, hebat. Nah, kalau misalnya kita udah melakukan hal ini, adik-adik, jangan cuma sekali-sekali aja deh. Aku mau lihat misalnya gini. Aku nggak mau bantuin dia. Aku kan nggak kenal sama dia. Ngapain aku bantuin? Nggak boleh gitu ya, adik-adik. Kita nggak boleh pilih-pilih orang, sama kayak tadi kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memilih muridnya bukan ahli-ahli Taurat yang paham akan firman Tuhan, tapi Tuhan memilih para nelayan yang sederhana, yang mereka rajin dan tekun untuk menebar jala ya adik-adik, untuk menangkap ikan. Terus juga kita mau belajar bahwa dengan melakukan hal-hal kecil ini, hal-hal sederhana ini, gak cuma orang-orang besar aja ya adik-adik, tapi kita semua juga bisa melakukannya, adik-adik. Nih, jadi hari ini ada 5 hal yang kita pelajarin. Yang pertama, tentang kesederhanaan. Siapa yang bisa ngejelasin tentang kesederhanaan itu? Kenapa kita belajar kesederhanaan ke hari ini? Apa sih arti kesederhanaan? Siapa yang bisa jelasin? Pede aja. Tidak foya-foya. Hah? Apa? Aike, sorry keamanannya nggak dengar. Jangan foya-foya. Betul. Kita harus sederhana ya adik-adik. Melakukan hal-hal kecil. Kita melihat kanan kiri kita adik-adik. Jangan melihat yang tinggi-tinggi. Dia punya banyak hal. Tapi kita juga harus melihat ke bawah. Kita harus bersyukur adik-adik. Kita bisa tinggal di rumah yang nyaman, yang aman, kita dirawat, dilindungi kedua orang tua kita, keluarga kita dikasih nafas kehidupan sama Tuhan. Itu hal yang sudah membahagiakan adik-adik. Kita harus belajar dari kesederhanaan itu. Yang kedua, kerendahan hati. Siapa yang mau jelasin kerendahan hati? Belajar dari firman Tuhan hari ini. Iya, Jose. Tidak sombong. Sama kayak tadi ya. Iya, kita belajar. Oh ya, tidak sombong. Gisel mau jawab dulu. Apa Gisel? Mengerti perasaan orang lain. Mengerti perasaan orang lain. Betul. Gak ada yang salah. Semuanya betul. Hebat-hebat jawabannya. Kerendahan hati. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus aja memilih murid-muridnya dengan berjalan kaki adik-adik. Tuhan Yesus memilih sendiri loh. Padahal ada firman Tuhan mengatakan banyak yang terpanggil adik-adik, tapi sedikit yang terpilih. Berarti banyak orang nih adik-adik, banyak banget. Banyak banget orang yang percaya sama Tuhan, yang mau mengikuti Tuhan, tapi sedikit orang yang mau melayani, mau melakukan kasih Tuhan kepada sesamanya. Nah, kita harus belajar itu adik-adik, bahwa Tuhan aja mau memberikan kasih-Nya buat kita. Tuhan aja mau mengampuni kita. Berarti kita juga harus memiliki kerendahan hati adik-adik. Kita juga harus mau mengampuni orang. Kita harus memberikan kasih kepada orang. Hal yang ketiga adik-adik, tidak pilih-pilih. Siapa yang mau jelasin? Pilih teman. Tidak pilih-pilih teman. Coba Kamanda mau tanya, emang teman-temannya itu dari sukunya dari mana aja sih? Kok katanya tidak pilih-pilih teman? Ambon, Madura. Ambon, Madura. Terus? Jawa, Batak. Jawa, Batak. Iya adik-adik. Jangan karena aku kan orang Batak, aku nggak mau temenan sama orang Jawa lama nanti. Nggak boleh gitu ya adik-adik. Dari keberagaman itu malah kita belajar adik-adik hal-hal positif dari setiap teman-teman kita. Tapi adik-adik harus ingat, kita harus belajar hal-hal yang baik dari teman-teman kita. Jangan kita ngelihat, kok teman kita nyontek pas ujian.
dia kan teman kita. Berarti kita juga boleh nyontek. Itu hal yang tidak baik ya adik-adik. Kalau kita punya teman, walaupun Tuhan mengajarkan kita untuk tidak pilih-pilih teman, tetapi Tuhan juga memberikan kita kepandaian, kecerdasan ya adik-adik untuk kita melihat hal-hal yang baik dari teman-teman kita. Kita belajar hal-hal yang baik dari teman-teman kita. Misalnya, Kak Amanda sama Kak Iren kan temenan adik-adik. Kak Iren rajin banget nyapu adik-adik. Nah, Kak Iren rajin nyapu, Kak Amanda belajar dari Kak Iren. Kak Iren aja, temen Kak Amanda bisa rajin nyapu. Berarti Kak Amanda juga harus rajin nyapu adik-adik. Nah, sama dari kayak gitu. Jangan misalnya Kak Iren, Kak Iren gak pernah sekolah minggu. Ya udah, aku kan temennya Kak Iren, gak usah sekolah minggu. Gak boleh gitu ya adik-adik, walaupun kita temen. Malah apa yang harus kita lakukan kalau teman kita malas sekolah minggu? Mengajak teman sekolah minggu. Bener banget, mengajak teman sekolah minggu. Nah, itu juga adalah cara kita menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Mengajak teman-teman kita. Itu maksudnya adalah menjala manusia adik-adik, mengajak teman-teman kita. Agar gak cuma kita doang yang tahu firman Tuhan, kasih Tuhan, tapi teman-teman kita juga tahu kasih Tuhan. Akhirnya, kalau teman-teman kita tahu tentang kasih Tuhan, dia menjadi anak-anak yang baik. Jadi teman-teman kita semuanya teman-teman yang baik. Nah, adik-adik, lanjut ke nomor 4. Apa yang kita pelajari hari ini? Bahwa hidup kita itu dikuasai oleh Roh Kudus, adik-adik. Kudus. Iya. Tadi kan kita udah belajar adik-adik caranya menjadi murid Tuhan Yesus. Apa aja? Kita bisa memberi, kita bisa berbagi, bisa menolong teman, membantu orang tua. Nah, hal-hal baik itu Tuhan Roh Kudus yang membantu kita adik-adik untuk melakukan hal itu. Maka dari itu kita nggak boleh sombong adik-adik. Misalnya gini, Aike kan sekarang udah gede, badannya udah gede, udah kuat, hebat. Terus Aike juga pinter, juara mulu. Itu kan karena kepintaran Aike. Nah, itu nggak boleh adik-adik, nggak boleh kayak gitu. Pasti Kak Amanda percaya, Aike mah anaknya rajin, anaknya pinter, selalu berdoa. Nah, berarti sambil kita belajar adik-adik, kita juga harus berdoa. Nah, itu yang dimaksud dengan dikuasai oleh Roh Kudus. Berarti apa yang kita kerjakan, kita belajar, kita bermain, itu semua dikuasai oleh Roh Kudus. Gimana cara dapat Roh Kudus? Ya kita harus minta sama Tuhan. Tuhan, tolong lindungi kita, tolong berkati kita. Nah, itu semua bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan kalau kita berdoa kepada Tuhan. Makanya dari itu kita harus rajin berdoa ya adik-adik agar kita dikuasai Roh Kudus. Lalu nomor 5, rela berkorban. Apa ini maksudnya? Siapa yang bisa jawab? Rela berkorban. Apakah maksudnya rela berkorban? Membantu teman yang sedang kesusahan. Betul, hebat. Membantu teman yang sedang kesusahan. Terus, apa Jose? Mau ngomong apa nih? Kalau menurut Jose apa? Kayak mau menyampaikan sesuatu gitu Jose. Ya, di-mute. Apa Jose? Gisel? Valen apa? Vienna? Nggak ada suaranya nih. Nathan? Apa Nathan? Aku. Hah? Apa? Jose? Jangan senyum-senyum aja. Gak masalah, jawab apapun. Gak ada yang salah. Minta tolong Tuhan. Tuhan, apa ya jawabannya? Nah, adik-adik, rela berkorban ini berarti kita melakukan Lagi kepada teman, walaupun makanannya sudah habis. Betul, itu contohnya rela berkorban. Misalnya, Kak Amanda bawa bekal dia adik-adik. Kak Amanda bawa bekal nasi, ayamnya 3. Misalnya adik-adik, nggak sebanyak itu sih Kak Amanda makan. Ayamnya 3, telurnya 2, gitu. Wah, banyak banget. Terus
Kak Iren nggak bawa bekal adik-adik. Manda lapar. Iya, padahal Kak Iren tahu, Kak Amanda lapar itu mah. Tapi, nah, kalau kita memiliki sifat rela berkorban, kita juga mau berbagi sama teman-teman kita. Kita nggak mau, nanti aku kan kelaparan. Gimana dong kalau aku kelaparan gitu? Nggak boleh pikiran itu, adik-adik. Sedangkan makanan aja, itu Tuhan yang berikan kan. Kayak ada lagu, Burung Pipit. Itu lagunya kayak gimana? Masih inget nggak? Di-mute semua suaranya, Kamana nggak bisa denger. Burung Pipit. Ya, nggak ada yang inget ini lagunya. Udah 2 tahun nggak sekolah minggu, lupa ya lagunya. Gimana, Viana, lagunya? Jangan ketawa. Yang mana? Ya, lupa semua. Burung Pipit tidak mengenal, tapi Tuhan dimakan. Burung Pipit gimana Kak Ira lagunya? Kok Amanda salah sih Kak Amanda? Burung Pipit tidak Nah. Apa? Aku juga lupa. Iya, semuanya lupa. Aku yang burung pipit yang kecil. Oh, burung pipit yang kecil. Itu gimana lagi ya, Viana? Burung pipit yang kecil. Dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan. Maksudnya apa coba adik-adik lagu itu? Burung pipit yang kecil dikasih Tuhan adik-adik. Sedangkan burung pipit tetap dikasihi Tuhan. Hebat. Betul adik-adik. Bukan maksudnya badan kita kecil nggak pernah makan ya adik-adik. Tapi maksudnya umur kita masih kecil. Umur adik-adik sekarang berapa? 8 tahun. 9, Kak. 9, 7. Maura berapa? Maura berapa umurnya? 8. Berarti ada 7, 8, 9. Umurnya masih kecil-kecil ya. Adik-adik nggak bisa dibandingin sama Kak Amanda yang udah 2 kali lipatnya adik-adik. Hampir 3 kali lipatnya umur adik-adik. Tapi adik-adik, Tuhan selalu memberikan kita perlindungan, selalu memberkati kita, mengasihi kita. Gak usah jauh-jauh deh adik-adik. Misalnya, gimana Kak gimana kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita? Dengan hal yang simple aja, yang mudah aja. Kita bisa minum. Terus tadi pagi sarapan kan adik-adik? Nah, itu sarapan hebat. Itu adalah hal yang bisa kita lihat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita adik-adik. Maka dari itu, dari 5 hal yang kita pelajari hari ini, Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Jangan diulang lagi ya. Kak, murid Tuhan Yesus caranya gimana? Nah, itu kan tadi Kak Amanda udah ceritain. Murid Tuhan Yesus kita menunjukkan kasih kepada teman-teman kita, kepada sesama kita, kepada kedua orang tua kita. Jangan lihat, jangan dipikir, Kak, aku kan masih kecil. Nggak boleh kayak gitu, adik-adik. Mau dari kecil sampai tua banget, Tuhan akan menolong kita, membantu kita, untuk kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Kita bisa memberikan kasih kepada teman-teman kita. Kita bisa menunjukkan kasih kepada keluarga kita, kepada saudara kita. Nah, siapa di sini yang mau jadi murid Tuhan Yesus? Aku. Iya. Nah, adik-adik, kalau kita Amanda yakin dan percaya, kita semua pasti mau jadi murid Tuhan Yesus. Karena jadi murid Tuhan Yesus, kita akan diberkati Tuhan Yesus. Hidup kita selalu dilindungi Tuhan Yesus. Banyak hal baik
yang akan Tuhan Yesus berikan jika kita juga mau mengasihi Tuhan Yesus. Tapi bukan karena, iya adik-adik, bukan karena, ya aku kan aku mengasihi deh, gitu. Enggak, adik-adik, kita mengasihi karena Tuhan Yesus udah lebih dulu mengasihi kita. Nah, kita mengasihi sesama itu adalah bentuk kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur karena Tuhan memberikan kasih-Nya yang melimpah-limpah untuk kita. Dan Tuhan juga memberikan orang-orang, keluarga, kakak adik yang baik untuk kita, agar kita bisa belajar juga ya adik-adik menjadi murid Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus rajin baca Alkitab ya adik-adik, biar kita tahu apa aja sih yang Tuhan inginkan untuk diri kita, apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai murid Tuhan Yesus adik-adik. Terus ini baca apa ya? Iya. Siapa itu? Nah, sekian adik-adik cerita Kak Amanda hari ini. Semoga Kak Amanda selalu berharap agar adik-adik bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus firmankan, terutama hari ini ya adik-adik. Gak cuma kita, aku dengar jadi murid Tuhan Yesus gitu. Tapi kita juga harus melakukannya. Gak usah takut, Tuhan pasti akan tolong kita. Kok Kak Amanda tahu sih Tuhan akan tolong kita? Sampai umur ini, Kak Amanda juga yakin Tuhan tolong Kak Amanda. Berarti Tuhan juga akan tolong adik-adik. Amin. Nah, ceritanya udah beres adik-adik. Tapi Kak Amanda tanya dulu ya, kita udah bisa balik lagi nggak ya ke main room? Oh, udah pada selesai. Oh. Adik-adik kelas kecilnya sudah masuk. Kita siapkan posisi kembali. Kita mau melanjutkan ibadah kita pada hari ini. Oke, setelah mendengarkan firman tadi, gimana adik-adik? Masih ingat nggak apa yang disampaikan oleh kakak-kakaknya? Masih. Oke, mantap. Kalau misalkan adik-adik yang lupa dan mau dengerin lagi, bisa ditayangkan di YouTube ya Kak Yohanes? Betul, nanti bisa cek di YouTube sesuai kelasnya masing-masing. Oke? Oke, selanjutnya kita mau merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dari mana tuh Kak Yohanes? Nah, kita siapin Kidung Ceria kita lagi. Kita akan buka dari Kidung Ceria 269. Kira-kira adik-adik sudah siapin Kidung Cerianya ya? Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Oke, adik-adik, setelah kita merespon firman Tuhan, kita akan melanjutkan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh siapa aja nih Kak Yohanes? Masih di-mute Kak Yohanes. Oh iya, sekarang kita akan masuk nih ke doa syafaat yang bawa nanti itu ada kakak-kakak kita. Siapa aja ya kakak-kakaknya? Pertama, ada Kalia nih yang mau doa bangsa dan negara. Terus ada Kak Jogi buat doa orang sakit. Ada Kak Ben untuk doa gereja dan sekolah. Ada Om Mabur untuk doa orang tua. Dan Kak Iren doa firman yang telah didengar. Oke? Selanjutnya bisa dilanjutkan sama Kak Martin. Lanjut kita gimana? Ya. Oke, adik-adik. Seperti biasa, untuk berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dipersilakan untuk kakak layan yang sudah terpilih untuk memimpin doa syafaat. Yuk adik-adik kita doa syafaat bareng-bareng. Sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan Engkau pada hari ini. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan mau berkati firman-Mu ini, Tuhan, kiranya biarkan firman ini menjadi
bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami menjadi pelaku firman yang baik dan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengarkan doa kami. Omah, Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati kedua orang tua kami, Mama dan Papa, di dalam pekerjaan mereka. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir dan mengalir, serta dapat mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan juga ajar kami untuk berbagi bagi sesama ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan beri kesabaran kepada orang tua kami dalam membimbing kami. Tuhan beri roh hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, serta kesehatan bagi Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini juga kami berdoa untuk Jose dan kakak-kakaknya yang beberapa hari yang lalu mamanya telah Tuhan panggil pulang ke pangkuan-Mu di sorga ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kesabaran, roh hikmat, dan masa depan yang baik bagi Yose dan kakak-kakaknya. Kami yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah bagi Jose, kakak-kakaknya, dan saudara-saudaranya ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan teman kami, Yose, dan kakak-kakaknya, serta saudara-saudaranya di dalam tangan pengasihan. Tuhan, dengarlah doa kami ini, dan di dalam pengasihan-Mu kami telah berdoa. Silakan Kak. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas ketemu pada hari ini Tuhan. Sekarang kami juga akan berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dalam pelajaran kami di sekolah kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kami yang sudah mengikuti ulangan kenaikan kelas. Dan kiranya kami dapat naik ke kelas yang lebih tinggi dengan nilai yang baik Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Gereja ini dalam pelayanannya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pelayanan di gereja ini sehingga hanya memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pelayanan di gereja ini, terutama di PLKPA Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati PLKPA sehingga bisa terus melayani anak-anak-Mu ini Tuhan, dan juga menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Syukur Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga pada hari ini ingin berdoa untuk teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau berikanlah mereka sehat, Tuhan berikanlah kembali mereka, Tuhan berkatilah atas segala makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga apa yang mereka makan dan minum Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh beraktivitas seperti sedia kala kembali Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkatilah kami anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, dengarkanlah doa kami. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu. Hingga sepanjang hari ini kami boleh berkumpul ya Tuhan. Sekarang pada siang hari ini kami mau berdoa terkhususnya untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau bimbing bangsa dan negara kami ini agar terlepas dari wabah virus COVID-19 ini ya Bapa. Agar setiap warga negara Indonesia ini tetap sehat di rumahnya masing-masing ya Bapa. Ya Tuhan, segala doa yang kami sampaikan ini kami
Alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, sekarang kita mau lanjut. Adik-adik, sekarang kita siapkan persembahan kita. Kita akan persembahan pada hari ini. Kita akan bernyanyi dari KC 152, bersyukur kepada Tuhan. Oke, mari kita dengar dan bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Oke adik-adik, persembahan yang telah adik-adik kumpulkan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada gereja. Di amplop tersebut jangan lupa ditulis persembahan Pelkat PA beserta jumlah uang yang ada di dalam amplop tersebut. Betul Kak Yohanes? Betul banget. Jadi bisa dikumpulin supaya bisa buat pelayanan di gereja ya adik-adik. Oke. Oke. Kita akan mendoakan persembahan yang telah adik-adik berikan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan doa akan dipimpin oleh Kak Yohanes. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mengumpulkan persembahan kami kali ini, kiranya Tuhan berkati persembahan yang telah kami berikan, kiranya biarkan persembahan ini berguna bagi pelayanan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya, kita akan mendengarkan soal warta PA. Kita panggil Kak Yondrik yuk. Kak Yondrik. Nah, tuh udah ada tuh, udah muncul tuh Kak Yondriknya tuh. Mana nih Kak Yondrik? Tuh, Kak Yondrik. Halo adik-adik. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Nah adik-adik. Halo Kak. Oke, jadi hari ini kakak mau menyampaikan pertama, kakak ingin berterima kasih kepada adik-adik Kak Putih IMPA pada hari ini. Oke, jangan lupa ya nanti di minggu-minggu ke depan nanti kita bakal kembali lagi IMPA lewat. Nah, nanti bakal ada aktivitasnya kan. Oke. Nah, terus selanjutnya kakak mau ingetin nih. Nanti ada beberapa kegiatan ya adik-adik. Nanti di bulan ini kita bakal ngadain ibadah peralihan buat anak-anak yang naik dari kelas 6 ke SMP. Di sini ada yang anak kelas 6? Halo? Ada ya? Oke, jadi nanti kita pada bulan ini itu tanggal 20 Juni bakal mengadakan ibadah peralihan PA ke PT. Jadi nanti untuk anak yang kelas 6 yang sudah lulus, nanti kalian udah berpindah nih
udah nggak di PKPA lagi, tapi kalian nanti masuk ke PKPT. Seperti itu. Nah, kemudian nanti di bulan Juli, kita bakal mengadakan ibadah kenaikan kelas untuk adik-adik yang nanti bakal naik kelas nih, oke? Nanti kita adakan pada tanggal 4 Juli. Bakal lewat Zoom juga, gitu ya adik-adik. Jadi disiapkan aja nanti tanggal 4 Juli kita akan mengadakan ibadah kenaikan kelas. Oke, nah selanjutnya kakak ingin mengingatkan juga buat adik-adik yang belum mengambil goodie bag Natal, nah adik-adik bisa datang ke gereja untuk mengambil goodie bag Natalnya. Nanti kakak ada di gereja sampai jam 1. Oke, itu bisa diambil setiap hari Minggunya. Oke, kalau sudah, demikian warta PKPA dari kakak. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan melanjutkan lagi timpa kita. Silahkan Kak Martin dan Kak Yohanes. Terima kasih Kak Yorix. Oke, adik-adik nggak kerasa nih ibadah kita udah hampir selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita mau bernyanyi satu lagi. Lagu dari mana tuh Kak? Dari Kidung Ceria 251, ingat akan nama Tuhan Yesus. Oke, mari kita siapkan hati kita bernyanyi. 1, 2, 3. Kita sudah di bagian penutup ini, kita akan masuk ke dalam doa penutup. Sebelum kita mengakhiri ini, mari kita panggil kakak yang mau doa penutup. Kamanda, coba kita panggil adik-adik. Kamanda. Halo adik-adik. Iya, Kamanda sudah ada. Hai Kak Yohanes, Kak Martin. Kamanda. Adik-adik. Halo. Iya. Adik-adik. Iya. Adik-adik, untuk menutup impa kita pada hari ini, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, memberkati kami dari awal impa kami sampai sekarang telah berakhir Tuhan. Berkatilah firman yang telah kami dengar agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah, berikanlah Roh Kudus agar selalu membimbing kami, menuntun kami menjadi murid Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan. Berkatilah setiap kakak layan yang bertugas pada hari ini, berkatilah setiap adik-adik yang mengikuti impa hari ini agar minggu depan dan minggu seterusnya kami dapat bersama-sama melakukan impa secara online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami menyerahkan doa ini. Amin. 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 Terima kasih Kak Manda. Makasih Kak Manda. Siapa tadi yang manggil? Banyak sudah dipanggil. Oh, Gauri. Okay. Gauri. Hai, Gauri. Adik-adik, sebelum kita keluar semua, kita siapkan dulu pose terbaik kita. Kita mau foto dulu nih adik-adik. Yuk, nyalakan kameranya. Manda. Hai. Oke, adik-adik yuk kita buka kameranya. Kita mau foto dulu. Siapkan senyum terbaiknya ya. Di kakak ada 2 slide. Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. Masih tetap pose. Siapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Makasih juga Kak Martin, Kak Yohanes. Makasih Kak Martin. Adik-adik. Dadah. Terima kasih Om Abun. Tuhan Joseph. Silahkan meninggalkan Zoom meeting adik-adik.
Jogi jangan ketawa. Kak Jogi jangan ketawa. Kak Iki sama Jose masih ada. Iya, Kak Jogi, Pak Hakim, Kak Jogi. Kalian juga dadah. Dadah.